Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Endang Warastuti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya walaupun harus belajar di rumah. Kita tetap harus yakini bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan rencana dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap harus sabar dan tetap semangat dalam menggeluti kehidupan setiap harinya. Dan hendaknya kalian menerapkan dan membiasakan 3M dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi baru di awal semester genap dengan judul materi Ketergantungan Antar Ruang dalam Konsep Ekonomi. Tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa setelah kegiatan belajar, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor produksi. Yang keempat, mengelompokkan kegiatan produksi berdasarkan bidang produksinya. Yang kelima, menjelaskan tujuan distribusi dan tujuan konsumsi. Yang keenam, menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang ketujuh, menjelaskan pengertian harga. Yang kedelapan, menjelaskan syarat-syarat pasar. Yang kesembilan, menjelaskan peranan pasar bagi produsen, konsumen, pemerintah, sumber daya manusia, dan pembangunan negara. Dan yang terakhir, setelah kegiatan belajar mengajar, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pasar. Baik, kita mulai. Jadi, untuk kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah suatu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Contoh kegiatan produksi diantaranya yang pertama, nelayan menangkap ikan, ibu membuat soto ayam, dan kakak menjahit pakaian muslimah. Kemudian faktor-faktor kegiatan produksi itu ada 4. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan kewirausahaan. Faktor-faktor kegiatan produksi ini terbagi menjadi faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang merupakan faktor produksi asli adalah sumber daya alam dan tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk faktor produksi turunan adalah modal dan kewirausahaan. Untuk kegiatan produksi berdasarkan bidang produksinya itu terbagi menjadi kegiatan ekstraktif, jasa, perdagangan, agraris, dan industri. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi yang pertama adalah mempercepat penyaluran hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua adalah penyebaran hasil produksi secara merata. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan barang. Yang keempat, meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi. Kemudian jenis-jenis distribusi ada 2. Ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa adanya perantara. Contoh, misalnya petani menjual sayuran hasil produksinya langsung kepada pembeli atau konsumen. Kemudian, yang dinamakan distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Perantara di sini bisa pedagang, bisa agen,
bisa makan. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Contoh dari kegiatan konsumsi, adik makan mie ayam, ayah membaca koran, dan kakak memakai jaket. Sedangkan tujuan dari kegiatan konsumsi, satu, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, mengurangi nilai guna barang atau jasa sekaligus seperti makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah memuaskan kebutuhan secara fisik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang pertama adalah tingkat pendapatan, yang kedua selera konsumen, harga barang, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, lingkungan, dan jenis kelamin. Untuk pengertian harga, harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Menetapkan harga suatu produk harus tepat. Penetapan harga yang tidak tepat akan menyebabkan pembeli tidak tertarik membeli barang atau jasa tersebut. Sedangkan harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian selanjutnya adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat calon pembeli dan penjual, yang kedua terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan, yang ketiga terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Peranan pasar. Peranan pasar bagi produsen yang pertama adalah sebagai tempat untuk mempromosikan hasil produksi dan jasa mereka, untuk memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sedangkan bagi konsumen, peranan pasar itu adalah sebagai tempat mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sedangkan bagi pemerintah, peranan pasar sebagai penambah pendapatan negara melalui retribusi dan pajak. Kemudian bila barang dan jasa yang tersedia di pasar dikirim ke negara lain, maka negara mendapatkan devisa. Kemudian bagi sumber daya manusia, peranan pasar menjadi media untuk mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja baru, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Sedangkan bagi pembangunan negara, peranan pasar membantu pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan pasar berdasarkan wujudnya ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Sedangkan pasar berdasarkan luas jangkauannya ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Sedangkan pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya terdapat pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah pada slide yang terakhir. Demikian materi pembelajaran yang Bu Endang sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak. Dan Bu Endang minta maaf jika ada kesalahan yang datangnya dari Bu Endang. Insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Untuk hari ini Bu Endang cukupkan sekian materi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.